Hai nakama, One Piece is back. Nah, setelah kita tahu nakama kebenaran tentang buah iblis Sanji Garcia Saturnus dan melihat dari siluet para monster yang menyerang Sabo kala itu nih, ketika di insiden membongkar raja yang dulu di kursi Marijua sana, teori tentang kekuatan para 5 bintang tertua Gorosei itu kian terbongkar lagi teman-teman. Jika mereka ini sepertinya memang terhubung dengan pemujaan Satan loh, dan iblis yokai Jepang adalah salah satu referensi mereka. Oda Sensei ternyata tanpa kita sadari sebelumnya telah menampilkan clue-clue tersebut, dan barulah ketika Sanji Garcia Saturnus itu muncul sebagai sosok antagonis mengesankan di chapter 1094 kemarin itu, semuanya kembali relate lagi. Dan sampai saat ini nakama, hanya ada satu jenis buah iblis yang bisa membuat kita berhipotesa-hipotesa kuno, mistis, dan pengungkapan mitologi yang pernah ada. Jika Saturnus kekuatan itu bersumber pada yokai, jelas nama mythical Zoan disebut-sebut sebagai dalang dari Akuma no Mi para Gorosei lainnya. Lalu bagaimana nih dengan keempat bintang tertua lainnya? Apakah mereka juga pengguna mythical Zoan sama seperti Saturnus? Dan bagaimana bisa Saturnus itu baru memunculkan kekuatannya Satan setelah 25 tahunnya? Dan ini berhubungan dengan nikah pula kan, Kuma maupun Jewelry Bonnie. Nah baik teman-teman, jika kalian penasaran dengan hal ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan breakdown mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini nakama, cerita ini kita awali dengan sumber paling dasar untuk menggunakan kisah para Gorosei ini. Kejadian ini awalnya datang dari pihak revolusioner Kaisar Api Sabo kala itu. Dia membongkar kedua buah para Gorosei itu memiliki kekuatan dari buah iblis pula. Dan kejelasan itu muncul nih ketika kaburnya Sabo sempat dikejar oleh para monster humanoid itu. Bayangan-bayangan hitam, dan setelah itu kita kurang tahu apakah itu hanya bayangan atau bahkan iblis. Nah One Piece chapter 1094 akhirnya titik terang itu didapati jika mereka kemungkinan besar memang bersumber dari Satan. Nah kisah ini terbuka karena Garcia Saturnus itu melakukan transformasi untuk pertama kalinya nakama. Oke, dalam One Piece chapter 1094 kemarin itu nih, kemunculan Saturnus itu sungguh mengejutkan. Di sanalah muncul tanda 5 bintang nih, Sigil of Baphomet. Nah, yang memulai awal dari tepungannya siapa itu Gorosei Saturnus. Di sanalah sepertinya udah itu benar-benar serius nih. Sudah mulai memperlihatkan siapa sebenarnya 5 bintang tertua itu dan sejarah yang telah ditutupi lama ini. One Piece 1094 memperlihatkan tanda-tanda itu lebih jelas lagi, dan mengerikannya bagaimana Saturnus itu merubah dunia tersebut ke dalam bentuk hybridnya. Ini disclaimer pula ya, juga karena belum ada konfirmasi secara resmi. Tapi memang apa yang ditampilkan Saturnus dari kemampuannya itu erat kaitannya dengan iblis yokai. Ini adalah semacam makhluk di cerita rakyat Jepang Tiongkok sana yang terdiri dari setan oni, kitsune maupun jenis-jenis lainnya. Beberapa merasuki binatang dan beberapa manusia. Itulah kenapa tak jarang mereka memiliki bentuk kombinasi binatang manusia. Yokai ini memiliki kekuatan yang mengerikan pula nih, dan Gorosei prediksinya itu mengarah ke sana kekuatannya itu. Nah dari hipotesa ini, yokai akan terhubung di sini meski belum ada konfirmasi resmi lagi nih. Tapi para fans menganggap bahwa para yokai ini terhubung dengan para Gorosei lainnya loh. Yokai Oshioni, yokai Yume no Seirei, yokai Inugami, yokai Furaribi, dan yokai Noribotoke menjadi sumber kekuatan dari para Gorosei sendiri. Kok bisa ya? Teori ini tuh berkembang karena apa? Nah sebenarnya ini didasari dari buah iblis mereka itu dan juga validasi Gorosei Saturnus di chapter 1094. Sederhananya seperti itu. Kita semua pasti sepakat ya jika buah iblis para Gorosei ini jelas lebih langka dari Logia, dan overpower jelas di sini mythical Zoan yang dipilih. Kenapa? Ya karena untuk mengimbangi legenda Hito-Hitonomi seperti ini kan sudah seharusnya pula ada pembandingan tipe jenis buah iblis mitologi lainnya yang terhubung pada kisah kuno dan gak ada dalam catatan ensiklopedia Akuma no Mi.
Dari transformasi Saturnus semua itu tambah menarik lagi nih. Chapter 1094 itu mengejutkan kita semuanya. Di sanalah muncul tanda 5 bintang nih, Sigil of Baphomet, yang memulai awal dari terbongkarnya siapa itu Saturnus. Di sini sepertinya Oda itu benar-benar serius nih, sudah mulai memperlihatkan siapa sebenarnya para Gorosei tersebut. Sekarang nakama pasti punya perspektif lain kan tentang Saturnus 1 ini, kekuatan mengerikan dan dari yokai yang kita sebutkan tadi. Legendanya erat kaitannya dengan mitologi Jepang, yokai Usioni. Nah, tahu apa itu? Jadi nih, Usioni itu adalah monster dari mitologi Jepang kuno yang memiliki kepala atau tanduk sapi maupun banteng, dan tubuhnya itu berbentuk seperti laba-laba loh. Konon monster ini mengeluarkan racun, memakan orang, dan menghancurkan kota hingga menyebarkan sebuah penyakit. Legendanya sudah ada sekitar 400-an tahun lalu. Nah, ini wajar ya kalau pembahasan ini lebih ke arah Saturnus, karena baru dia satu-satunya Gorosei yang diperlihatkan transformasinya langsung dalam panelnya kemarin. Selain itu, tanda-tanda menarik Saturnus terkait dengan iblis sendiri adalah Sigil of Baphomet yang kita sebutkan tadi. Itu adalah lambang yang populer merajuk pada silsilah pemujaan Satan, dan juga nih kemarin itu emang terlihat mirip dengan sebuah lingkaran bintang yang menjadi awal mula kemunculan transformasi dari wujud Saturnus sendiri kan. Dan tahu nggak nakama, lambang seperti ini umumnya hanya digunakan untuk ritual-ritual khusus loh. Bahkan sebenarnya nih lambang ini sejatinya pernah muncul di chapter 524. Ritual itu ada di kota Nakamura. Namun kala itu ritual itu malah memunculkan Brook nih, karena Kuma menerbangkan di sana. Dari situ saja sebenarnya sangat jelas ya, mereka itu melakukan pemanggilan Satan. Dan kebetulan pengucapan Saturnus dalam bahasa Jepang kurang lebih seperti Satan pula. Mengerikan kan? Sepertinya Kuma juga akan terlibat dengan urusan seperti ini, karena dalam chapter-chapter kemarin Kuma bahkan Jewelry Bonnie juga terhubung dengan Gorosei Saturnus. Kemarin kita tahu kan bahwa Bonnie itu mengingat sesuatu dan akhirnya menusuk Saturnus sendiri. Apakah Saturnus akan langsung kalah? Enggak teman-teman, mungkin dari lukanya itu akan sembuh seketika, dan dari sana kita akan mendapati informasi yang baru lagi. Oke, apa yang buat Saturnus itu erat kaitannya dengan referensi yokai Usioni itu adalah di panel kemarin wujud tanduk besar itu memiliki awan hitam seperti awak kening Luffy dan juga Lucy. Kaki-kaki seperti laba-laba itu dan terlihat seperti api menyala di bawahnya kan, dengan ditandai kemampuan pembunuh yang sangatlah mematikan. Ini juga menjadi validasi ketika seorang marinir biasa melihatnya dan langsung kepalanya itu meledak. Lalu sekarang itu pertanyaannya gini, jika Saturnus saja seperti itu, bagaimana dengan para Gorosei lainnya? Mereka 4 bintang tersisa yang belum menampilkan kekuatannya dalam panel sebelumnya. Apakah mungkin mereka juga relate kaitannya dengan yokai? Nah, soal itu meskipun belum ada kejelasan nih, tapi para fans cukup sependapat jika mereka itu memang akan terhubung dengan mythical Zoan pula. Maka salah satu kemampuan yang juga bersumber dari yokai karena referensi dari Saturnus kemarin. Nah, karena ini juga pernah ditunjukkan nih ketika mereka itu melakukan pengejaran kepada Kaisar Api Sabo ketika menyelamatkan Raja Kobra. Perubahan itu serasa bayangan iblis kan? Ada burung, monster humanoid raksasa, atau bahkan bayangan yang bergelantungan di tembok itu. Jelas dong ini menjawab pernyataan kedua pula, perihal apakah mereka memiliki sumber kekuatan Satan. Ya, ini bisa jadi nakama. Nah, dari sini kita masuk ke prediksinya ya. Pertama, prediksi yokai Yume no Seirei, Ethan Baron. Nah, kalau dari catatan legendanya nih yang kita baca di Wikipedia sendiri, ini adalah yokai misterius membawa tongkat dan dikenal sebagai penyebab mimpi buruk seperti Baku. Monster ini sangatlah mengerikan nih. Bentuk fisiknya terlihat seperti kakek tua, dan siluet monster yang menyerang Sabo itu ada yang mengait-ngaitkan relevan dengan yokai yang satu ini. Berikutnya, kedua, prediksi yokai Inugami Topman Mercury. Nah, melihat dari tampilan bayangan monster yang mengejar Sabo ini seperti Inugami, itu adalah jenis yokai roh anjing yang bisa digunakan untuk perluan sihir. Inugami sendiri memiliki kepala anjing nih pada legendanya, dan Inugami itu dikenal sebagai roh perasuk untuk orang-orang yang sering emosi. Ketiga, prediksi yokai Furaribi Marcus Mars. Nah, ini menarik nakama. Dikisahkan legendanya, yokai Furaribi ini dikenal sebagai burung berwarna putih dasarnya, tetapi dikelilingi nyala api seperti Mars. Nah, dalam siluet monster yang mengejar Sabo itu ada kan yang terreferensi seperti burung. Nah, kemungkinan ini terreferensi pula loh dari yokai Furaribi itu. Siapa tahu sih. Dan terakhir keempat itu adalah prediksi yokai Nuribotoke, Saber's Jupiter. Nah, dari bayangan yang mengejar Sabo, salah satu ada monster yang menempel di dinding itu.
Banyak yang prediksikan itu salah satunya mungkin terreferensi dari yokai Nuribotoke. Ini adalah yokai yang ada di zaman kuno teman-teman. Mereka ini digambarkan sebagai mayat hidup dengan kulit gelap dan bola mata sampai menjuntai. Dan itu adalah prediksinya ya. Ingat loh, itu hanyalah prediksi dan belum 100% ada kebenarannya. Dari sanalah kemarin informasi tentang para Gorosei makin kesini tuh makin diperlihatkan lagi misterinya tersebut. Jika mereka para pengguna kemampuan buah iblis, meskipun ini harus diingat-ingat ya, sebagian baru teori karena belum ada kejelasan pasti. Tapi dari hipotesa ini nih yang didasari chapter 1094 kemarin itu membuat kita mengupas sedikit tentang para yokai di kisah legenda Jepang Barat, mitologi, dan hubungannya dengan para Gorosei di era saat ini. Nah, cukup segitu lah pembahasan kita kali ini mengenai 5 bintang Satan nih, Gorosei dan buah iblis mereka Mythical Zoan. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks lah teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.